Halo sahabat Himaba, balik lagi di podcast Himaba. Kata, kita, dan sastra. Di podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial yakni seorang aktivis muda, perempuan, cantik, energik, siapa lagi kalau bukan Kak Caca. Halo Kak Caca. Halo Kak Bian. Kak Caca gimana nih kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali Kak Bian. Dengan rutinitas yang banyak ini, Kak Caca harus sehat selalu ya pasti. Harus, karena situasi sekarang ini kan pandemi, belum lagi kegiatan yang padat, dipaksakan untuk kita menjaga kesehatan itu kan perlu ya, sangat penting banget gitu kan. Oke, terima kasih. Lihat dari bajunya nih, Teh Caca kayak baju pejuang muda Kemensos RI ya Teh Betul Caca. banget, Aduh. pejuang muda Kemensos RI. Coba dong Teh Caca bisa diceritain gak sih gimana Teh Caca daftar jadi pejuang muda Kemensos RI? Oke, pejuang muda Kemensos RI ini kan pasti asing banget ya, karena ini program pertama dari yang dihimpun oleh 3 kementerian sekaligus, yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama, yang dimana berkolaborasi dengan masing-masing universitas di seluruh Indonesia gitu kan. Ini pada awalnya memang mendapatkan informasi dari selebaran yang beredar dari kawan-kawan se-Nusantara. Kebetulan kawan-kawanku ada bukan hanya di Lebak saja gitu kan, ada beberapa wilayah yang ada dihimpun di Nusantara gitu kan. Di situ ada program Kemensos nih, yang dimana program ini menerjunkan para mahasiswa di lingkup sosial, yang dimana ini terjamin oleh 3 kementerian sekaligus gitu kan. Lalu saya konfirmasi dengan Sivitas Akademi Kampus gitu kan terkait program ini, karena ini kan sifatnya kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga. Ini sifatnya memberikan dampak juga untuk kegiatan akademik saya gitu kan. Nah, di situ dapat informasi, dapat kabar juga di situ, ingin sekali karena sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik saya yang suka sekali dengan lingkup sosial, dengan ruang-ruang sosial, dengan masyarakat yang banyak gitu kan. Disitulah saya daftar, mengikuti berbagai seleksi, beberapa tahapan gitu kan, sampai pada akhirnya mendapatkan ya banyak sekali hal-hal yang memang seharusnya disiapkan gitu. Boleh tahu nggak sih Kak Caca tahapan apa aja nih setelah Teh Caca daftar di Pejuang Muda Kemensos RI itu? Maksudnya tahapan apa aja sih yang Teh Caca lalui? Oke. Banyak sekali Kak Bian tahapannya. Ada beberapa kali seleksi. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, itu pasti ya, Iya, dimanapun pasti. karena kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak itu pasti ada seleksi administrasi, yang dimana itu mempertimbangkan bagaimana sih ini background seseorang ini gitu kan, bagaimana sih memang kegiatannya gitu kan. Di situ kan terlampir dalam CV ya, dalam CV, dalam portofolio, atau bahkan dalam karya tulis itu sendiri, karena di administrasi itu terlampir ada kita harus melampirkan CV, harus melampirkan portofolio, juga harus melampirkan karya tulis di situ. Lalu setelah pengumuman untuk seleksi pertama, seleksi administrasi itu kita mengikuti seleksi tahap 2 Kak Bian, yakni seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini dilakukan secara online oleh beberapa tim dari 3 kementerian tersebut gitu kan. Nah, karena mungkin kebetulan kampus kita ini di lingkup atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Di situ dengan berbagai pertanyaan yang juga spesifiknya adalah lebih ke sosial dan juga lebih ke pendidikan itu sendiri. Tidak lupa juga terkait tentang bagaimana kita menjadi seorang entrepreneurship sosial gitu kan. Setelah seleksi wawancara pun ada seleksi ketiga, ada 3 tahapan Kak Bian. Ada 3 tahapan, yakni seleksi tertulis. Seleksi tertulis ini dilakukan secara mengisi soal atau kita diskusi bersama teman-teman gitu kan, diskusi bersama teman-teman untuk menyelesaikan apa isu sosial yang terjadi saat ini di Indonesia. Pada saat itu ingat sekali kita masuk ruangan terpisah karena memang pendaftarnya ini adalah 11.000 Kak Bian. Wow, 11.000 dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, ini 11.000. Yang goal atau yang lolos ini hanya 3.000 yang masuk Kak Bian. Artinya dari 11.000 yang masuk 3.000, banyak sekali ribuan, bahkan hampir 8.000 orang yang tidak lolos dalam pelaksanaan Pejuang Muda Kementerian Sosial ini gitu kan.
Di situ bukan lagi seleksinya hanya biasa, tetapi langsung 3 tahapan seleksi yang di mana ini dinaungi oleh 3 kementerian sekaligus gitu kan. Ini juga bukan hal yang biasa ya, Mhm. karena mungkin, banyak juga bahkan dari kampus kita sendiri pun yang awalnya pendaftar lebih daripada 2 gitu kan, ada 4 orang, tetapi yang lolos hanya 2 Hanya orang Kak 2, Bian, dan kebetulan, dari prodi bahasa Indonesia hanya saya, hanya Caca gitu kan. hanya Kak Caca. Terus nih selama Kak Caca mengikuti Pejuang Muda ini, Pejuang Muda Kemensos RI Mhm, ini, Kak Caca kan pasti kuliah dong, pasti betul. kuliah kan. Terus setelah itu, apakah kegiatan Kemensos RI ini, Mhm. maksudnya apakah kegiatan Pejuang Muda Kemensos RI ini mengganggu aktivitas akademik Teh Caca atau tidak? Oh, terima kasih dulu, terima Oh, terima kasih. kasih. Enak sekali ya Iya, podcast enak di sekali. Himaba ini kita Iya, disediakan disediakan minuman. minum. Jadi kita nggak akan yang ngerasain yang namanya haus Iya dong, nih. pasti. Oke Kak Bian lanjut ya. Iya. Aku jawab pertanyaan Kak Bian tadi. Betul sekali, karena program Pejuang Muda ini sebetulnya adalah laboratorium sosial yang di mana mahasiswa ini dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuannya, terkait kesosialan di lingkungan masyarakat yang juga ini dijaminkan oleh 20 SKS dari Kementerian Pendidikan dan Oh. Kebudayaan. Nah, kembali lagi dengan kampus kita, dengan perguruan tinggi Yayasan Setiabudi ini, STKIP Setiabudi, ini belum sepenuhnya terjamin atas Mhm. konversi ini. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa, mata pelajaran atau mata kuliah yang mengharuskan, jadi sifatnya kita ikut kegiatan Pejuang Muda ini ya ikut, kita kegiatan kuliah juga yang mungkin beberapa mata kuliah ini mengharuskan untuk ikut gitu. Jadi artinya, bukan hanya satu kegiatan saja, tetapi 2 kegiatan. Bahkan di kegiatan Pejuang Muda Sosial ini bukan hanya tugas di lapangan saja Kak Bian, kita juga menerima tugas-tugas akademik seperti biasa-biasa kuliah saja gitu kan. Karena balik lagi yang tadi saya sampaikan, kegiatan Pejuang Muda ini dinaungi bukan hanya satu kementerian saja, tetapi ada 3 kementerian sekaligus yang di mana di satu kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan itu memberikan tugas akademik baik itu berupa pembuatan esai, diskusi kelompok senusantara ataupun dan lain sebagainya yang itu memang harus dikerjakan karena itu langsung nge-link, ke sistem gitu kan, sistem Spada yang memang ini langsung terkorelasi dengan atau langsung menyambung dengan kampus itu sendiri Kak Bian. Terus, kegiatan Teh Caca nih ya Mhm, di Pejuang Muda Kemensos RI ini apa aja sih Teh Caca? Maksudnya mhm, kita kan taunya mungkin Kemensos sosial gitu ya, iya, mungkin kayak turun ke lapangan sosial atau iya betul betul, bagaimana gitu, iya. kegiatannya apa aja sih Teh Caca? Jadi kayak udah denger kata sosial aja Iya, udah pasti cuma sosial cuma doang sosial gitu gitu kan. ya. Padahal sebetulnya banyak sekali Kak Bian itu kan, karena balik lagi kan ini dinaungi beberapa kementerian gitu kan. Yang pasti dari kegiatan program Pejuang Muda Kementerian Sosial ini, kita mempunyai 2 program unggulan. Yang pertama itu adalah verifikasi dan, validasi penerimaan bantuan sosial. Yang kedua ada proyeksi kewirausahaan sosial yang pertama adalah, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial ini kan cukup ini banget ya, cukup, urgensi banget Iya, gitu, krusial banget mhm. gitu kan. Yang namanya bantuan sosial itu kan pasti, wah sensitif Wah, banget nggak sensitif sih Kak banget ya, Bian? iya bener Sensitif bener, kan heeh. gitu kan. Jadi kayak aku mendengar, melihat informasi kegiatan Pejuang Muda ini dengan 2 program unggulannya ini gitu kan, dengan, mengutamakan 4 fokus gitu kan. Yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat fakir miskin, ada pemberdayaan, masyarakat disabilitas gitu kan, ada, pemanfaatan fasilitas umum dan kesehatan lingkungan gitu kan. Dan memang aku pun ya orangnya suka terjun ke sosial gitu kan. Jadi kayak wah ini kayaknya cocok banget nih gitu kan. Dengan 2 program unggulan ini apalagi ngedenger bantuan sosial ini kan aduh krusial banget Kak Bian gitu kan. Apalagi setelah, pun dengan pemilihan tempatnya pun sebetulnya ini bisa bisa keluar daripada daerah sendiri gitu kan. Tetapi karena memang, ada pepatah, aku ingat sekali dengan pepatah ini, "Untuk apa sih kita besar-besarin daerah luar," gitu kan, yang padahal daerah sendiri kita juga belum tentu besar gitu kan. Artinya, ya aku kalau lari ke daerah luar nih Kak Bian, otomatis hanya selama program itu saja aku bisa memberikan dampak mungkin ya untuk daerah itu. Tetapi kan kalau misalkan aku memilih daerah aku sendiri, artinya aku bisa mengawal daerah yang memang yang aku pijaki sampai seterusnya gitu loh. Jadi artinya, eee, program ini akan terus berjalan gitu kan sampai dengan aku berada di daerah ini gitu kan. Boleh diangkat dulu Teh Caca nggak apa-apa nih. Oke.
Sorry Kak Bian. Iya, nggak apa-apa, santai aja Teh Caca. Jadi kegiatan-kegiatannya itu banyak sekali gitu kan. Yang kedua adalah proyeksi kewirausahaan sosial itu ini sangat korelasi dengan satu mata kuliah kita ya Oh di iya, semester 5 ada iya, ada kewirausahaan. kewirausahaan. Ada kewirausahaan juga yang di situ kita memberdayakan masyarakat, gerakan masyarakat pemuda. Itu aku pilih di Desa Parungsari, Kecamatan Wonosalam, Oh, Gabian. Kecamatan Iya, Wonosalam. Kecamatan Oke. Wonosalam, Kecamatan Wonosalam di situ kita kolaborasi dengan Karang Taruna Kecamatan Wonosalam, dengan gerakan muda Desa Parungsari gitu kan, dengan pemerintah setempat gitu kan, untuk memberdayakan masyarakatnya dalam budidaya ikan nila nih sama agrowisata yang berbasis di Kabupaten Lebak ini gitu kan. Jadi di situ kegiatannya itu bukan hanya sekedar kayak kita di sosial ya sudah gitu kan, artinya kita benar-benar memberikan dampak yang nyata dalam kebutuhan atau dalam urgensi permasalahan di dalam bantuan sosial itu sendiri pun dengan kondisi di kewirausahaan sosial ini nih. Kewirausahaan sosial ini kan banyak sekali di Kecamatan Wonosalam ini pemuda-pemuda yang kehilangan pekerjaannya karena Akibat memang pandemi betul mungkin ya, akibat Teh Caca. pandemi itu sendiri. Bahkan bukan hanya di Kecamatan Wonosalam saja Iya. mungkin, tetapi kan karena ini berbicaranya program gitu kan, ini berbicaranya program yang pasti kita hanya bisa memilih satu dong, Iya nggak bisa pasti. memilih lebih gitu kan. Jadi kita punya fokus tersendiri nih, daerah mana sih kira-kira yang cocok nih, yang tepat untuk kita bantu, untuk kita garap gitu. Akhirnya kami sama-sama gitu kan dengan ke-14 rekan saya gitu kan yang ada di tim pejuang muda yang dari berbagai latar belakang kampus yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda juga Kak Bian gitu kan. Kebetulan dari Kabupaten Lebak sendiri ada beberapa orang yang juga itu pun dari kampusnya dari luar, bukan dari lokal sini gitu Kak Bian. Aduh, aku dengernya dari tadi kayak speechless kedenger program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Teh Caca di Pejuang Muda Kemensos RI ini. Oh ya, Teh Caca, setelah melakukan kegiatan nih ya, setelah melakukan kegiatan Pejuang Muda Kemensos RI ini, pasti dong setelah itu kayak harus ada feedbacknya Betul. gitu kan. Itu setelah kegiatan Pejuang Muda Kemensos RI itu apa sih Teh Caca yang Teh Caca lakuin gitu? Yang kita lakuin itu pasti banyak banget ya Kak Bian ya, memberikan pengalaman yang luar biasa. Bahkan mungkin aku nggak akan bisa membeli pengalamannya kemarin Iya. itu dimanapun dan dengan harga berapapun. Itu selalu aku terapkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang aku ikutin gitu kan. Aku nggak akan bisa membeli pengalaman ini dimanapun, dan aku juga nggak akan bisa membeli pengalaman ini dimanapun gitu kan. Artinya untuk menghargai sebuah pengalaman itu bagaimana caranya kita mampu menyelami, mencintai akan pengalaman-pengalaman yang udah kita laksanakan gitu kan. Artinya dengan setelah mengikuti kegiatan program Pejuang Muda ini kan banyak sekali nih, kemarin-kemarin ada kegiatan juga yang terkait dengan diskusi publik. Kemarin aku sudah mengikuti diskusi tentang bagaimana sih peran mahasiswa nih dalam kontribusi pendidikan di pelosok gitu kan. Itu aku bersama Prilly Latukonsina, kita satu room, dan juga dari KPLB juga gitu kan. Juga hal-hal yang memang sampai saat ini aku masih komunikasi baik dengan orang-orang desa setempat, orang-orang kecamatan setempat gitu kan, bahkan dengan dinas sosial yang ada di kabupaten, dengan orang-orang Kementerian Sosial itu sendiri gitu kan. Bagaimana kita bisa menerjemahkan nih dari kegiatan kemarin, kita terjemahkan hari ini sampai saat ini, bagaimana kita bisa untuk menyambung terus gitu kan kebaikan-kebaikan atau kegiatan-kegiatan yang kemarin yang sudah terlaksana gitu kan, baik itu dalam segi 2 program unggulan tadi dari verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial dan juga proyeksi kewirausahaan sosial, karena sampai hari ini pun masih kita pantau gitu kan, 2 kegiatan atau 2 proyek unggulan itu masih kita pantau gitu kan. Artinya kan kemarin itu kan proyeksi kewirausahaan sosial ini sistemnya seleksi Kebian, sistemnya seleksi. Saya ikut presentasi dengan seluruh peserta se-Nusantara karena ini sistemnya saingan untuk bisa didanai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia itu sendiri Kebian. Nah, untuk yang verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, tentu karena ini kita bisa kawal sampai dengan hari ini gitu kan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi memang di masyarakat gitu kan, baik itu masalah A, B, dan C, karena itu ranahnya adalah ranah mereka gitu kan ya. Karena kita bicaranya di sini sebagai memposisikan senetral-netralnya mungkin gitu kan, karena pasti masalah itu pasti ada saja gitu kan dalam setiap hal-hal apapun itu. Kita tidak akan terlepas daripada yang namanya suatu hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Jadi
kegiatannya pun masih bisa tersinyalir sampai dengan hari ini pun masih kita pantau gitu kan, apalagi terkait proyeksi kewirausahaan sosial ini, Kak Bian. Terus Teh Caca, apa sih pesan Teh Caca nih ya sekarang untuk orang-orang nih yang sedang ngelihat kita podcast saat ini, pesan Teh Caca kepada yang lihat podcast kita saat ini kayak, ih gimana sih Teh Caca cara ikut Kemensos RI tahun depan, atau gimana sih Teh Caca cara ikut pejuang muda Kemensos RI tahun depan, saya mau daftar atau bagaimana, apa sih pesan dan kesan buat mereka? Iya. Sebelumnya aku mau ngasih quotes dulu nih. Iya, kota boleh. Karena kita ini kan makhluk sosial ya. Ini yang selalu aku terapin. Kita ini memang makhluk sosial, tetapi nggak semua manusia ini berjiwa sosial gitu kan. Betul banget kan, Kak Bian? Betul. Kita ini memang makhluk sosial nih, tetapi nggak semua manusia ini berjiwa sosial. Ini yang selalu aku terapin gitu kan. Bagaimana kita harus bisa menjadi salah satu orang yang berjiwa sosial itu gitu kan. Sekecil apapun itu gitu kan. Sepeduli apapun, sekecil apapun gitu kan terkait permasalahan sosial, ya yang namanya permasalahan itu tentu dong harus ada problem solvingnya, harus ada jalan keluarnya, harus ada cara penyelesaiannya gimana nih. Apalagi kita kan seorang mahasiswa yang dituntut untuk segala bisa, iya enggak sih? Iya. Jadi kayak stigma masyarakat ini kan terkait mahasiswa, oh udah paling mahal nih, Karena agent of change juga ya. Bener, agent of change banget gitu kan. Itu yang sampai sekarang masih beban banget, bahkan sampai dengan mungkin kita sudah lulus pun itu akan terus terbebani oleh kita yang namanya, wah ini kan pernah jadi mahasiswa nih gitu kan, ini kan wisudawan gitu kan, ini kan orang ini gitu kan, harus segala bisa gitu kan. Dan itu yang saya terapkan juga sama diri saya, yang mungkin juga teman-teman semua bisa mengikuti gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu Kak Bian gitu kan, dampak dari apa yang kita lakukan terhadap masyarakat kecil gitu, sekecil apapun itu gitu kan, yang nantinya akan memberikan dampak yang besar gitu kan untuk masyarakat tersebut. Saya ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Bapak Eka kemarin gitu kan. Kita tidak usah mengejar-ngejar target dari yang ditargetkan untuk verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial itu sebanyak-banyaknya gitu kan. Yang terpenting itu bagaimana data itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Yang mungkin setelah kami datang dari desa itu, dari masyarakat itu, setelahnya si masyarakat ini menerima bantuan sosial, artinya itu kan hal yang memang di luar dugaan, yang tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, itu loh yang pernah kita bantu, itu loh yang pernah pejuang muda ini bantu, sehingga itu mendapatkan bantuan, dan itu pahala yang memang kita nggak tahu nih gitu kan. Itu yang sampai sekarang aku masih ngutip dari Bapak Kepala Dinas Sosial gitu kan, itu yang sampai sekarang masih terbesit gitu. Artinya ini bukan sebuah sebuah harapan, tapi ini sebuah pecutan untuk kita sebagai pemuda gitu kan. Mahasiswa kan identik dengan pemuda ya gitu kan. Siapapun itu pemuda gitu kan, harus mau nih untuk bergerak di lingkup sosial gitu kan, karena kita ini nggak akan bisa hidup sendiri Kak Bian, bener gak sih? Iya benar. Kita nggak akan bisa hidup sendiri gitu kan. Toh kalaupun kita sakit, kalaupun kita sudah tiada, itu kan pasti membutuhkan orang lain gitu. Jangankan kita ketika sakit, ketika kita hidup pun kalau sendiri ya sepi gak sih gitu kan. Itu yang disebut makhluk sosial gitu kan, gitu Kak Bian. Aduh, dari tadi aku tuh kayak speechless, nggak bisa berkata-kata, terkesima mendengar bicara publiknya dari Teh Caca. Oh iya Teh Caca, ini kan ada minum, boleh diminum dulu kali ya. Oh, iya, boleh diminum nggak sih ini? Boleh diminum dulu Teh Caca, nggak apa-apa. Boleh ya ini boleh, ya? boleh. Nggak apa-apa, kita istirahat dulu kali minum. Baik banget ya podcast Imaba tuh udah menyediakan minum. Boleh minum. Suruh ditaruh di kiri katanya. Kita ikut aja, karena ada tim kan ada ya. Ada tim di belakang layar. Oh ya, dengar nih Teh Caca ya. Teh Caca kan sempat jadi leader atau jadi pemimpin nih di kelompok Teh Caca yang ditempatin di Warasalam kemarin kan, di Pejuang Muda Kemensos RI. Ceritain dong Teh Caca, gimana sih experience Teh Caca atau pengalaman Teh Caca sebagai leader, terus kenapa sih Teh Caca harus jadi leader? Apa sih yang memotivasi Teh Caca buat jadi leader, sama kenapa dan apa yang mendorong Teh Caca buat bisa jadi leader gitu? Coba dong.
Karena kegiatan Pejuang Muda ini sebetulnya bukan hanya di Wonosalam aja, Kak Bian. Oh, Ini bukan di hanya di seluruh betul, Wonosalam. ini di seluruh Oh, Kabupaten Lebak gitu kan. Kebetulan kemarin itu kita kebagian di Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Banjarsari, jauh-jauh Kecamatan juga Cibadak, ya. Kecamatan Cibeber pun yang perbatasan Aduh. dengan Sukabumi gitu kan. Kecamatan Bayah, Kecamatan Wonosalam dan lain sebagainya gitu kan. Ada beberapa kecamatan yang harus kita jumpai gitu kan, yang jadi fokus tugas Hmm, kita gitu kan. Dan kenapa juga harus jadi leader gitu kan. iya. Sebetulnya itu kan berjalan secara dinamis ya. Karena pada saat pengumuman informasi penempatan daerah pun aku sempat shock sebetulnya karena wah ini teman-teman dari universitas yang ternama semua loh gitu kan. Dari UIN Jakarta gitu kan, dari ITB Bandung gitu Oh, kan. ada yang dari TD Bandung Iya, juga. ada yang Jauh juga ya, dari Teh. IAIN Kediri, ada yang Hmm, dari Untirta, ada yang dari pokoknya dari berbagai wilayah hmm. gitu kan. Dan shock banget gitu loh. Aku dari daerah kecil gitu kan. Yang notabene itu bukan bukan universitas, bukan perguruan yang wah banget melejit gitu kan. Tapi dengan segala apa yang aku bisa gitu kan, dengan segala apa yang aku miliki gitu kan, ternyata ya pas pada saat ketemu gitu kan, ya kita sama loh gitu kan. Hmm. Kita sama, nggak ada perbatasan, nggak ada batasan terkait tempat kuliah atau universitas itu sendiri gitu kan. Karena betul sekali aku setuju dengan kampus itu besar bukan karena kampusnya, Iya, tapi tapi karena karena mahasiswanya. mahasiswanya. Bener Iya, gak betul sih? betul betul Dan betul. wah ternyata filosofi itu betul loh gitu kan, kayak aku bener-bener merasakan gitu kan pada saat awal penerimaan informasi penempatan, wah gila nih kayaknya ini bakal kayak aduh aku adaptasinya gimana nih sama orang-orang luar gitu kan, sama Paranoid duluan ya. bener. Tapi pas pada saat ketemu kok mereka yang percaya sama aku gitu kan, mereka mempercayai aku buat sebagai leader dari tim ini gitu kan. Dari 15 orang ini yang berjumlah 15 orang, 10 perempuan dan 5 orang laki-laki, ini tuh nggak mudah loh Kak Bian, menyatukan persepsi dan juga menyatukan isi kepala dalam satu rumah itu nggak mudah Nggak gitu mudah kan. ya. Bagaimana aku harus bisa merajut dan juga menopang segala isi pikiran mereka dalam satu wadah gitu kan. Dan aku mencoba untuk itu gitu kan. Karena aku di dalam saja gitu, dalam internal kampus atau dalam eksternal kampus aku bisa gitu kan. Masa dengan teman-teman yang dari luar daerah pun aku nggak bisa sih gitu Hmm. kan. Artinya itu suatu pembelajaran berharga banget untuk aku gitu kan. Teman-teman bisa mempercayai aku yang notabene-nya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang juga yang pun orang-orang tuh kayak nanya, ada sampai sekarang aku merasakan Kak dari fakultas mana? Ah, Aku bingung Kak Bian jawabnya gitu. Tapi kan itu bukan sebuah ejekan ya, itu iya, bukan sebuah kayak hal-hal yang hmm, konotatif negatif gitu iya. kan ya. Karena Tetapi mereka juga tidak tahu kan nah, ya. karena mereka juga nggak tahu gitu kan. Tapi pada saat mereka ini datang ke wilayah sini gitu Hmm, kan, di mana kampusnya gitu kan. Aku menunjukkan dengan bangga, hmm. ini kampusku kataku kan. Ini kampusku gitu kan. Wah gila gitu kan, teman-teman pun mengapresiasi betul gitu kan terhadap eh, kualitas aku, terhadap apa yang memang selalu aku kerjakan gitu kan. Akhirnya kayak betul aku sangat sepakat sekali dengan filosofi seperti tadi ya, kampus itu besar bukan karena kampusnya, tapi karena mahasiswanya. Jadi aku pun nggak minta aku harus jadi leader Hmm. karena itu sistemnya ya mereka mempercayai aku gitu kan selama 2 bulan setengah, selama hampir 3 bulan aku menahkodai daripada teman-teman semua kemarin gitu kan. Dan itu tuh nggak mudah banget Kabian, banyak sekali rintangannya. Bagaimana aku harus bisa menerjemahkan apa yang keinginan mereka yang berbeda-beda Hmm. gitu kan. Dan itu adalah pelajaran berharga banget untuk aku sih Kabian. Karena mungkin mahasiswa juga harus lebih qualified gitu ya, Betul, harus lebih bisa betul. nunjukin effort yang Nah, terbaiknya gitu kali ya Teh betul, Caca. betul karena program kemarin itu nggak main-main loh Kak Hmm, Bian. Itu bukan hanya sebatas dari masyarakat ke hmm. masyarakat, tetapi bagaimana kita bisa koordinasi dan komunikasi dengan orang-orang kementerian, dengan orang-orang bahkan kita pun punya mentor Kak Bian. Oh Kita punya punya, mentor dari oke. dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oh Itu wow kita jauh. punya mentor, betul. Kita punya mentor itu 2 mentor dalam satu timnya. Itu dari mentor unsur internal Hmm. Kemensosnya, yang kedua adalah mentor dari unsur eksternal yang dimana si mentor dari masing-masing universitas ini sama melakukan kegiatan seleksi juga dengan kita gitu kan. Hmm, hmm. Jadi Oh jadi mentornya juga ikut seleksi. betul. Jadi Oh. mentornya juga ikut seleksi Kak Bian. Jadi tidak sembarangan gitu kan. Kebetulan kita pas sekali dijodohkan dengan dari dosen ada namanya Pak Khairul.
Itu kita dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan itu betul-betul bagaimana kita harus bisa meringkus segala kegiatan gitu kan dalam satu wadah gitu kan, dan itu bener-bener pelajaran berharga banget Kak Bian. Oke, karena waktunya udah cukup, Iya, Kak karena Bian. waktunya sudah Nggak kerasa ya Kak Bian? kerasa ya ternyata. Bahkan kita kayak udah dari tadi krunya kayak udah kayak padahal kayak pengen Pengen cheat nambah and chat lagi, bener Kayak banget, Kak nambah Bian. durasi boleh nggak sih gitu kan. Kayak nggak cukup Kayak ya. nggak cukup sih, Iya. padahal kayak kru yang di belakang kayak tim-tim yang di belakang lahir udah. Oke, itulah tadi perbincangan saya dengan Teh Caca. Sangat seru sekali pokoknya podcast kali ini, kayak kita tadi membicarakan tentang Teh Caca, pejuang muda Kemensos RI, tentang mungkin pengalaman-pengalaman Teh Caca, mungkin experience Teh Caca juga. Ada tadi closing statement dari Teh Caca juga. Pokoknya sukses selalu buat Teh Caca. Terima kedepannya. kasih Kak Bian. Sukses Amin, selalu, amin, ya sehat Allah. selalu di masa Amin, pandemi ini. Amin. Kak Bian juga. Mm-mm. Semoga kita semua terhindar daripada virus pandemi COVID-19. Amin. Setelah itu mungkin kita Trigatra bangun bahasa kali ya Teh. Boleh sih Boleh kayaknya. sih kayaknya ya. Boleh dipandu nggak sih sama Kak boleh, Bian? boleh. Ayo. Mungkin saya lihat ke sana, ternyata lihat ke Oke. kamera 2 kali ya. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Saya Bian sebagai host dan juga Ratinisha sebagai narasumber abal-abal ini kayaknya. Enggak, Caca, ya Allah, itu kayak tadi tuh kayak to be inspiring people banget, ya ampun, kayak menarik banget sih ceritanya. Kita undur diri kali ya barengan Iya. yuk. Kita undur diri ya, kawan-kawan. Sehat selalu pokoknya. Himaba boleh nggak sih Boleh, terakhir? boleh Terakhir. banget. 1, 2, 3. Himaba, kata, kita, dan sastra. Sampai jumpa semuanya.